Shalom, selamat malam sahabat PKLU GPIB. Senang sekali saya Mahda Paar menjumpai sahabat PKLU dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini 24 Desember 2024. Sahabat PKLU GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kembali malam ini kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dari awal hingga akhir pembacaan dan perenungan malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU GPIB, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7 berdasarkan Sabda Bina Umat. Hari ini 24 Desember 2024. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7 menyatakan kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat PKLU, renungan kita malam ini berdasarkan Sabda Bina Umat pada tanggal 20 Desember 2024 malam akan saya bacakan. Bukan kelap-kelip tapi sunyi senyap. Demikian judul daripada renungan kita. Malam kudus sunyi senyap. Begitulah potongan lirik dari Kidung Jemaat nomor 92 yang tanpa absen selalu dinyanyikan di malam Natal. Jika diperhatikan lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa kata sunyi senyap selalu mengisi lirik lagu ini di setiap awal baitnya. Lagu ini ada 3 bait, itu berarti ada 3 kali pula kata sunyi senyap diucapkan. Tampaknya pengulangan ini sengaja ditempatkan oleh Joseph Moore, penulis syair, untuk menjadi sebuah penegasan bahwa memang sudah seharusnya keadaan sunyi senyap mengisi refleksi setiap orang Kristen saat merayakan malam Natal. Sayangnya, saat ini penghayatan akan kesunyian malam Natal tergerus dengan adanya semarak dekorasi Natal yang begitu mewah di mana-mana. Di masa kini, kita lebih melihat malam Natal sebagai malam yang bertabur kelap-kelip cahaya daripada malam sunyi senyap. Padahal peristiwa kelahiran Yesus jauh dari kelap-kelip lampu, dekorasi yang mewah, dan pesta pora. Tempat pembaringannya saja, palungan yang merupakan tempat hewan ternak untuk makan dan buang air. Bahkan, kain lampin yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus dalam bahasa Yunaninya bisa diartikan kain robekan. Natal perdana jauh dari semarak seperti Natal masa kini. Untuk itu, suasana sunyi senyap perlu kita lestarikan dengan tetap mengambil sikap saat teduh seperti yang kita lakukan saat ini. Kegiatan Natal boleh padat, tapi kita tetap butuh waktu hening untuk menghayati kelahiran Yesus. Kelap-kelip lampu dekorasi boleh saja memikat mata, tapi sesungguhnya sorotan utama malam Natal ada pada gelapnya malam dan gelamnya dunia. Sebab di dalam kesunyian dan gelapnya malam, itulah Yesus lahir dan memberi cahaya yang sejati sebagai juru selamat. Malam kudus
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan di malam Natal ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kelahiran Putramu Yesus Kristus selayaknya kami rayakan dalam kesunyi senyapan malam. Namun, biarlah kami juga boleh merayakan kelahiran Putramu Yesus Kristus ini dengan hati yang penuh terang. Karena kelahiran Putramu Yesus Kristus di dunia ini sebagai juru selamat dunia. Di malam Natal ini kami mau berdoa untuk umat-Mu yang merayakan kelahiran Putramu Yesus Kristus. Berikanlah kami kesukacitaan, berikanlah kami kedamaian di antara kami, baik pribadi, keluarga maupun jemaat. Biarlah di dalamnya kami boleh terus bersukacita dan bersorak-sorai di dalam menyambut kelahiran Putramu Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk majelis sinode, gereja-gereja, jemaat-jemaat dimanapun berada, dan juga para pendeta serta presbiter dan juga unit misioner. Kami mohon ya Bapa di surga, berikanlah kami kesehatan di masa raya Natal ini, sehingga kami boleh masuk di dalam pelayanan dan tugas pelayanan kami ini boleh kami laksanakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk tim multimedia maupun tim khusus dari program SPMAB ini. Berkati juga mereka ya Bapa, baik dalam pelayanan dan juga keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, persiapkan kami di dalam memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru ini. Biarlah semuanya ini boleh kami rayakan, tidak meski di dalam kesunyi senyapan, namun terang hati kami senantiasa terpancar di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal, yang telah lahir sebagai juru selamat dunia. Amin. Sahabat PKLU, demikian pembacaan dan renungan kita malam hari ini di malam Natal. Biarlah ini boleh menjadi mengingatkan kita untuk boleh merayakannya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan sunyi senyap dan bukan dengan kelap-kelip dunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025.